Baitul Hikmah, titik awal kebangkitan ilmu pengetahuan dunia Islam. Perpustakaan Baitul Al-Hikmah pertama kali didirikan oleh Khalifah ke-7 Abbasiyah, yakni Khalifah Al-Mamun pada tahun 215 Hijriah, 830 Masehi di Baghdad. Dari sumber lain menyebutkan bahwa perpustakaan Baitul Al-Hikmah dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, Khalifah kelima yang memerintah dari tahun 170 hingga 193 Hijriah, 786 sampai 809 Masehi. Baitul Hikmah yang sebelumnya bernama Khizanah Al-Hikmah adalah ikon perpustakaan pada masa keemasan Islam yang menjadi simbol peradaban, pusat pencerahan dunia Islam bagi peradaban Barat. Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan adalah sebuah lembaga penting yang berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam selama abad pertengahan. Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Lembaga ini menjadi simbol penting dari kecemerlangan intelektual Islam, menyatukan cendekiawan, ilmuwan, dan penerjemah untuk mengumpulkan, menerjemahkan, dan melestarikan pengetahuan dari peradaban Yunani klasik serta dari sumber-sumber lainnya. Faktor-faktor berdirinya Baitul Hikmah yang pertama melimpahnya kekayaan negara dan tingginya apresiasi Khalifah Al-Ma'mun terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kedua, adanya apresiasi yang tinggi dari kebanyakan anggota masyarakat, dari berbagai lapisan sosial, terhadap kegiatan keilmuan. Peran-peran Baitul Hikmah, House of Wisdom. Yang pertama, perpustakaan besar Baitul Hikmah berfungsi sebagai arsip ilmu pengetahuan dunia Islam yang memiliki koleksi buku dan manuskrip terbesar pada masanya. Yang kedua, pusat penerjemah untuk memastikan buku-buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang dipahami oleh masyarakat Islam. Yang ketiga, pusat penelitian berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baru berdasarkan pengamatan dan eksperimen, bukan hanya dampak House of Wisdom, Baitul Hikmah. Yang pertama, penyebaran ilmu pengetahuan ke wilayah-wilayah Islam lainnya. Melalui proses penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan di Bait Al-Hikmah, gagasan-gagasan baru dan metode ilmiah mulai dikenal luas di berbagai pusat kebudayaan Islam seperti Kairo, Cordoba, dan Samarkand. Yang kedua, perkembangan institusi pendidikan seperti madrasah dan perguruan tinggi di dunia Islam. Sebagai pusat pendidikan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, Bait Al-Hikmah menjadi model bagi pembentukan lembaga-lembaga pendidikan di kemudian hari. Runtuhnya House of Wisdom, Baitul Hikmah. Tidak berjalannya sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah secara internal. Kekuasaan khalifah melemah karena pengaruh besar dari wazir, perdana menteri, pejabat istana, dan militer. Adanya penyerangan dari bangsa Mongolia secara eksternal. Pada abad ke-13, Genghis Khan dari Mongolia tiba-tiba ingin menyerang Baghdad. Namun sebelum tujuannya tercapai, dia meninggal. Keputusannya kemudian dilakukan oleh putranya Hulagu Khan. Dengan pasukannya yang kuat dia menyerang kota Baghdad, menghancurkan semua yang dia temukan.